Simbol dari Sobat Ngarit itu duduk sama rata, berdiri tanpa raja, Mas. Di dunia yang penuh warna, kita berdiri bersama. Tak ada yang lebih tinggi, semua setara. Itulah simbol Sobat Ngarit. Kita semua sama, tak ada yang berkuasa. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Bahu-membahu meraih mimpi, tanpa ada rasa iri hati. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Semua punya suara, semua punya rasa. Melangkah bersama, tanpa rasa kuasa. Itulah simbol Sobat Ngarit, hidup penuh makna. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Orang hari-hariku cuman mencintaimu, ya. Teman-teman, jam dinding ini sangat bermanfaat. Kalian di rumah supaya ingat waktu pulang. Istri ingat pulang. Ayah, jam segini ayah kok belum pulang yo? Bisa nggak kita ketika masyarakat luar itu mendengar Sobat Ngarit itu apa dalam pemikirannya? Bisa nggak seperti Sobat Ngarit, oh Sobat Ngarit kegiatannya ini komunitas yang sangat bermanfaat. Itulah harapan kita, saudaraku. Belum belum dikenal. Biar kita tuh nggak menjelaskan lagi apa itu Sobat Ngarit, karena orang-orang udah tahu gitu. Apa sih itu Sobat Ngarit? Oh, Sobat Ngarit itu adalah komunitas yang ini melakukan kegiatan sosial yang gitu-gitu. Sobat Ngarit tidak akan pernah hilang. Sobat Ngarit tidak akan pernah redup. Sobat Ngarit tidak akan pernah padam. Karena Sobat Ngarit itu melekat ke diri kita masing-masing. Oke, jumpa lagi teman-teman. Di video awal tadi kita melihat ada sesuatu yang menarik, teman. Patas akhirnya kembali dirakit, teman-teman. Silakan perhatikan baik-baik. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, Mas Yun pernah menyampaikan kalau suatu saat Mas Yun akan menikah, patas akan menjadi salah satu kendaraan yang akan digunakan untuk berboncengan dengan calon istri atau calon pendamping dari Mas Yun, teman-teman. Menarik sekali di situ. Dan ini ada sebuah diskusi antara Mas Andri Surya bersama dengan Bung Ayu dan teman-teman kita Sobat Ngarit yang lainnya. Ada sesuatu yang menarik di situ, teman. Silakan cermati baik-baik apa yang disampaikan Bung Ayu maupun Mas Andri Surya, teman. Dan kalau memang kita merasa masih bagian dari Sobat Ngarit dan ingin tetap bersama Sobat Ngarit, silakan dengar baik-baik. Apakah ada sesuatu yang perlu kita rubah dari stigma kita sendiri, pemikiran kita sendiri, atau tidak, teman-teman? Semuanya orang-orang hebat, keluarga Sobat Ngarit semuanya hebat. Baik-baik. Riau bukan Bang? Ya, saya di Riau. Riaunya itu di perbatasan Kepulauan Riau, beda sama Riau ya. Karena Kepulauan Riau itu provinsi sendiri. Riau kami Riau pesisir. Jadi lebih ke arahnya itu lebih banyak lautnya lah. Ya ini baru pertama kali nih di Komalnya ketemu sama Bung Ayu. Semoga keluarga besar Sobat Ngarit di Bali sehat selalu, panjang umur, dipermudahkan segala urusannya. Insya Allah apapun yang diinginkan di tahun ini dihijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat buat kita semua. Amin. Buat Mami juga lah, jaga kesehatannya, kasihan lambungnya.
Bang Andre kasih motivasi dong. Nggak ada motivasi apa, ini semuanya orang-orang yang lebih dari saya. Kayak mana saya mau ngasih motivasi? Nggak ada gitu. Kita juga perlu motivasi dari teman-teman juga. Beda orang beda pendapat. Ya, harapan kita jadikanlah wadah Sobat Ngarit ini wadah yang bermanfaat, yang bisa menjadi wadah yang di dalamnya itu bisa membantu sesama, bisa untuk silaturahmi, bisa untuk hal-hal yang positif. Karena Sobat Ngarit ini tanpa karya hanya dikenal nanti sekedar nama, orang tidak akan respect, saudara. Ya, dan ingat, karena kita bukan artis, ya harus berkarya. Jadi kalau jangan merasa di Sobat Ngarit malah kitanya yang ingin dikenal, tapi bagaimana kita pertontonkan dan kita perkenalkan itu fungsi dan manfaatnya Sobat Ngarit di masyarakat. Itulah harapan kita. Ya. Ini saya belajar juga dari kegiatan-kegiatan yang di Bali, sering juga meskipun tidak bisa ikut karena ya mungkin jauh, mungkin juga belum pantas ya mau ikut karena masih pemula lah, masih banyak yang harus dipelajari di Sobat Ngarit ini. Mas Andri merendah sekali teman. Udah diberikan secara cuma-cuma. Mas Andri. Ya, Sobat Ngarit, wadah ini udah diberikan ke kita semua untuk menjalankan. Bawalah Sobat Ngarit ini untuk mungkin mengembangkan usaha, untuk mungkin berkarya, bersilaturahmi, apapun bisa selagi tidak merugikan wadah Sobat Ngarit itu sendiri. Mas Yun tidak minta apapun yang lebih, bahkan Mas Yun tidak mau dirinya lebih besar dari Sobat Ngarit. Masa kita yang membawa wadah Sobat Ngarit kok mau lebih besar sama dibandingkan dengan Sobat Ngarit, kan nyeleneh gitu. Ya, terus buktikanlah ya, jantungnya Sobat Ngarit itu adanya di konten, saudaraku. Tanpa kita memperkenalkan Sobat Ngarit di sosmed, sulit Sobat Ngarit akan terkenal sampai ke luar negeri, mancanegara, kemanapun. Jadi manfaatkanlah platform ini ketika apa yang mau kita lakukan di wadah Sobat Ngarit. Banyak saudara-saudara kita yang nyupport. Mas, saya di Sobat Ngarit kok tidak disupport. Ya, apa yang mau disupport kalau tidak punya karya? Yuk kita berkarya. Jangan terlalu menuntut dengan Sobat Ngarit, tapi ketika masuk di Sobat Ngarit, tanyakan ke diri kita sejauh mana sumbangsih kita ke Sobat Ngarit, gitu ya. Sekali. Ini saya juga belajar dari kata-katanya Bung Ayu, cuma Bung Ayu nggak pernah tahu. Nggak ada gitu. Ya, pokoknya saya bukan siapa-siapa tanpa keluarga besar Sobat Ngarit. Jadi kalau mau berterima kasihlah ke keluarga kita yang selalu support dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Betul sekali. Kita inginkan mungkin pada kenal juga dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Mungkin udah pada kenal gitu. Ketika kita mengenal Kang Deddy, dengar suaranya, dengar namanya aja, orang beranggapan Kang Deddy itu sesuatu orang yang dermawan, yang sering bisa membantu banyak orang. Itu kan yang kita sering kenal kan. Bisa enggak kita ketika masyarakat luar itu mendengar Sobat Ngarit itu apa dalam pemikirannya? Bisa enggak seperti Sobat Ngarit, oh Sobat Ngarit kegiatannya ini komunitas yang sangat bermanfaat. Itulah harapan kita, saudaraku. Iya, betul. Jadi makanya karena kita belum berkarya, belum dikenal. Biar kita tuh nggak menjelaskan lagi apa itu Sobat Ngarit, karena orang-orang udah tahu gitu. Apa sih itu Sobat Ngarit? Oh, Sobat Ngarit itu adalah komunitas yang ini apa namanya melakukan kegiatan sosial yang gitu-gitu. Keluarga. Dan satu lagi, karena Sobat Ngarit tidak punya anggaran, bagaimana Sobat Ngarit itu bisa dipertontonkan dengan karya-karya. Mudah-mudahan karya Sobat Ngarit disenangi oleh banyak orang, dan di sanalah nanti alhamdulillah kita mempunyai target 1 tahun berbagi tanpa henti, membangunkan rumah, hitan gratis, semua kita lakukan. Bukan berarti kita bisa, bukan berarti saya mampu pribadi, saya nggak akan mampu, saudaraku, tapi dari kepedulian, gotong royong, bahu membahu itu dari keluarga-keluarga
kita semua. Ya, jadi saya sangat berterima kasih bagi sobat ngarit yang ada di luar negeri yang tidak pernah henti-hentinya membantu kegiatan kemanusiaan ini. Saya yakinnya kalau di setiap wilayah bisa bergerak, insya Allah nanti sobat ngarit ini pasti akan ke go internasional. Itu harapan kita. Amin. Kalau bisa kan ada kegiatan kayak ini apa tuh sekarang ini kan ada misalnya tempat pantai gitu-gitu yang kotor, kita bisa bantu bersihkan, gotong royong gitu sambil Bakti mengisi sosial. kegiatan. Ya sambil mengisi kegiatan kita biar nggak, kalau misalnya nggak ada kegiatan kan biar nggak diam gitu. Sobat ngarit tidak akan pernah hilang. Sobat ngarit tidak akan pernah redup. Sobat ngarit tidak akan pernah padam. Karena sobat ngarit itu melekat ke diri kita masing-masing. Setuju. Ya, jadi ketika saudaraku merasa sobat ngarit gini-gini aja, ya tanyakan sejauh mana apa yang sudah kita lakukan. Tapi di lingkungan kami, mungkin di Gungayu juga, di lingkungan kami, alhamdulillah kita setiap harinya memperkenalkan sobat ngarit di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang memang harus berkaitan dengan di masyarakat. Tanpa di masyarakat sulit nanti sobat ngarit ini untuk dikenal. Tujuan kita ya ketika masuk di sobat ngarit tinggal jalankan, saudara. Bawalah sobat ngarit sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nanti sambil kita bekerja, sambil kita membesarkan, memperkenalkan sobat ngarit. Jangan hanya sekedar untuk disenangi oleh keluarga sobat ngarit, ujung-ujungnya nanti kita akan jenuh karena sesuatu yang kita bawa tidak sesuai dengan karakter kita, tidak sesuai dengan keseharian kita. Jadi bawalah sobat ngarit sesuai dengan profesi dan kemampuan kita. Boleh yang mau nanya silahkan. Kalau yang mau nanya silahkan ke Gungayu. Gungayu lebih paham, saya nggak paham. Itulah teman, banyak hal yang menarik dari perbincangan antara Mas Andri Surya dengan teman-teman yang ada di Komal, teman. Kalau menurut saya ada 3 hal yang cukup menarik di sini, teman. Yang pertama berkaitan dengan sobat ngarit sendiri. Sebenarnya kalau kita sadari dari awal Mas Iyun sudah mewakafkan sobat ngarit itu untuk kita semua. Kalau teman-teman perhatikan backsound di video awal saya tadi, itu adalah sebuah gambaran dari siapa itu sobat ngarit, apa itu sobat ngarit, dan apa yang diinginkan Mas Iyun. Mas Iyun sudah memberikan wadah yang sangat spesial untuk kita semua. Tinggal kita akan menggunakan atau tidak. Itu yang pertama, teman. Yang kedua, berkaitan dengan nama sobat ngarit sendiri. Ketika tadi Mas Andri Surya membandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, yang ketika kita mendengar nama Kang Deddy Mulyadi, yang terbersit dalam pikiran kita adalah Kang Deddy Mulyadi suka berbagi. Itu juga yang kita inginkan, teman-teman. Ketika orang mendengar nama sobat ngarit, terbersit dalam pikiran adalah, oh, itu komunitas yang suka berbagi, komunitas yang selalu mengedepankan kebersamaan, silaturahmi, dan kegiatan-kegiatan sosial, teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sobat ngarit tidak akan pernah hilang selama kita bisa mengisi wadah sobat ngarit itu sendiri. Itu, teman. Jadi kita tidak perlu lagi berpusing ria atau saling mencari pembenaran ketika ada sesuatu yang diperdebatkan di kalangan teman-teman kita sendiri. Fokus kita berbuat baik, fokus kita dengan segala kegiatan kita, aktivitas kita yang mengatasnamakan sobat ngarit, teman. Karena esensi dari sobat ngarit adalah berbagi, teman. Itu yang menurut saya cukup menarik.
Dan harapan saya, apapun itu yang kita lakukan, sekecil apapun, meskipun mungkin kita tidak bisa terjun langsung berbagi atau ikut dalam kegiatan-kegiatan kopdar, paling tidak kita bisa menyebarkan melalui VT-VT kita, melalui komentar-komentar kita yang arahnya adalah edukasi yang positif, teman-teman. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membawa nama Sobat Ngarit menjadi semakin besar, teman-teman. Tidak perlu kita berpikiran terlalu jauh, kita harus berbuat seperti ini, seperti itu. Tidak perlu, teman. Cukup kita melakukan hal kecil yang memang bermanfaat untuk orang lain. Itu sudah cara kita untuk membawa Sobat Ngarit itu menjadi jiwa untuk semua orang, teman. Oke, itu yang berkaitan dengan Sobat Ngarit. Dan ini ada satu video dari Rido, teman, untuk hiburan saja. Dan Aimi, Kayaknya aku cuman excited sendiri deh. Aku Enggak, tapi bahas ini. Bahas masa depanku sama kamu ya. aduh Rido. Karido orang mana? Orang hari-hariku cuman mencintaimu. Aduh. Sumpah Rido polosnya minta ampun, teman, tapi kocak dia. Capek aku, Bang. Nggak ada yang nginci itu kali 3. Iya, tapi ya hatiku keisi kok sama kamu. Oi. Ya Allah, Pak. Amit saya loh ya. Nom-nomane. Bim tira kayak aku ini ya. Astaga. Aku 10 lagi yo ketekan iki ketok ya dhewe to. 10 genep pirolas pisan terus kayak buku kan di anu laminat ngono kan dijintrik ngono mending. Siapa ya? Gak tahu, saya juga nggak tahu saya itu siapa. Saya juga nggak tahu. Tapi terima kasih. Kali 3. Saya juga nggak tahu saya itu siapa dan saya juga nggak tahu saya itu siapa. Oh, kamu dukun bayi. Itu dukun. Wah, orang dukun bayi loh. Ya aku loh. Itu waduh. Oh, adanya Mas Iun. Aduh, Kan tahu. Tahu, Sobat Ngarit. Sobat. Oh. Tapi yo aku Apa, Kak? Iya, tapi aku tahu-tahu aja. Iya, tapi aku tahu-tahu aja, tapi nggak pernah apa ya? Tahu aja pas lagi viral-viralnya itu kan, Mas Yun gitu. Oh, iya. Oke. Dibeli ini jam dibeli. Suruh undang di Bapak Store. Aku berarti alhamdulillah aku 10 orang dari 950. 10 orang dari 950 berarti 10 orang ini termasuk orang kaya raya. Ya Allah, Masya Allah. Kayak hati kayak apa ya, kayak nggak mungkin kayak monyet. Oh, udah habis masa. Teman-teman, jam dinding ini sangat bermanfaat. Kalian di rumah supaya ingat waktu pulang. Istri ingat pulang. Ayah, jam segini ayah kok belum pulang yo. Jam ya teman-teman ya, ingat jam. Terus kalau misalkan shampoo, kalian abis ngapain gitu ya shampooan? Ngapain? Keramas menggunakan shampoo dari Deliwafa 2-in-1 shampoo and conditioner. Melembabkan rambut kering dan rusak. Aduh. Nanti check out teman-teman, harganya murah banget. Ayo Umi sematkan dulu.
Itulah teman, kalau berminat dengan sampo-nya juga bisa klik di link video di bawah teman-teman. Itulah menariknya Rido, kemudian Aimi, dengan kocaknya memberi hiburan kita semua teman. Tapi sekali lagi, apa yang disampaikan Mas Andri Surya itu menjadi tamparan untuk kita semua sebenarnya teman. Selama ini kita hanya fokus dengan kegaduhan, fokus dengan ontran-ontran, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana cara mengisi wadah Sobat Ngarit itu sendiri. Oke teman, saya rasa cukup sampai di sini. Oh iya, satu hal, kalau teman-teman ingin melihat konten-konten dari Mas Andri Surya, bisa kunjungi di YouTube Mas Andri Surya, kemudian di TikToknya juga teman. Nanti linknya akan saya sematkan di kolom deskripsi teman. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sambabatan, srek srek srek.